Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pemirsa Madiun Raya TV. Hari ini Wali Kota Madiun, Maidi, membagikan 60 paket sembako bagi keluarga penerima manfaat klasifikasi keluarga terendah di Kota Madiun pada Selasa sore 12 Mei 2020. Yang unik, Wali Kota melakukan hal itu dengan goes atau bersepeda yang dimulai dari Jalan Merpati yang merupakan rumah pribadinya. Didampingi jajarannya, Wali Kota menyisir rumah warga di Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Pilangbango, dan Kelurahan Rajamulyo. Di kediaman Mbah Sami, RT 15 RW 04, usai memberikan bantuan sembako dan menempel stiker bantuan, Wali Kota Maidi mendapatkan kejutan, yaitu mendapatkan ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-59. Wali Kota pun mengadakan selebrasi tiup lilin dan memotong kue di tempat tersebut. Kemudian Wali Kota dan rombongan secara maraton membagikan paket sembako yang telah dipersiapkan sebanyak 60 paket di rumah-rumah yang telah ditentukan di 3 kelurahan itu. Dalam keterangannya, Wali Kota Maidi menyampaikan bahwa dirinya hari ini melakukan pengecekan dan peninjauan secara langsung di lapangan. Wali Kota ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota bisa tepat sasaran. Dan bantuan yang diberikan adalah bantuan untuk klasifikasi masyarakat terbawah di Kota Madiun. Wali Kota berharap jangan sampai bantuan terlewatkan bagi mereka, apalagi bagi yang sangat membutuhkan. Wali Kota Maidi juga menyampaikan bahwa ada 36.461 paket sembako bantuan yang disiapkan sebagai antisipasi mengurangi dampak COVID-19 di Kota Madiun. Setiap bulan akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan selama 3 bulan ke depan. Khusus untuk klasifikasi ekonomi paling bawah yang jumlahnya kurang lebih 2.000-an, kata Wali Kota, akan diberikan bantuan yang lebih, meskipun mereka sudah tercover bantuan program Keluarga Harapan PKH, bantuan pangan non tunai BPNT yang nilainya lebih kurang Rp200.000. Menurut Wali Kota, mereka akan ditambah sehingga akan mendapatkan uang yang lebih dari itu, karena mereka hanya mengandalkan bantuan dari orang lain. Wali Kota Maidi juga berharap dengan turunnya secara langsung ke masyarakat, selain bantuan akan lebih tepat sasaran, dia memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak bersamaan dengan bantuan yang lain. Ini dimaksudkan sebagai untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, sehingga apabila bantuannya seminggu ke depan habis, akan ada bantuan lagi yang turun sehingga keberlangsungan masyarakat di Kota Madiun tetap terjaga dan terjamin. Di akhir wawancara, Wali Kota menyampaikan bahwa dirinya tahu secara langsung kehidupan masyarakat di kalangan bawah di kota yang dipimpinnya itu. Untuk itu dirinya akan merumuskan kebijakan-kebijakan sehingga ke depan akan dibuat sebuah peraturan yang akan membuat mereka sejahtera semua. Pungkas Wali Kota Maidi. Dari Madiun, Yahya Ali Rahmawan melaporkan untuk Madiun Raya TV. Begini, jadi saya cek langsung ke lapangan, artinya bahwa bantuan-bantuan yang selama ini sudah mulai berjalan, baik itu dari pusat, dari daerah, itu kita cek semuanya. Jangan sampai ada yang kelewatan ya. Apalagi masyarakat yang membutuhkan itu kelewatan, itu kasihan sekali. Maka setiap saya keliling ke kampung juga ada ini, ada TSN ini, dia selalu memantau. Saya suruh ngecek di lokasi masing-masing, setiap bulan ada 5. Untuk penerima sembako hari ini yang klasifikasi yang terbawah ya. Jadi terbawah. Jadi kalau ada yang terbawah itu dia mendapatkan tunai 600 umpamanya ya. Kalau enggak mungkin ada yang dari bantuan PKH. Tetapi kalau itu mungkin untuk 1 minggu kan selesai habis. Kalau itu 1 minggu habis, maka donasinya kita keluarkan seperti ini, kita cek. Jadi yang terbawah ini untuk melangsungkan, coba seperti ini, ada yang stroke, ada yang kalau itu hanya dikasih sekali,
yang kira-kira 1 minggu habis, kan kasihan. Maka belakangnya ini donasi yang kita keluarkan. Jadi butuhnya berapa? Dari teman-teman PKH nanti saya harus cek. Seperti ini saya suruh nyari. Saya suruh nyari yang sebanyak-banyaknya, sehingga nanti akan saya turunkan untuk apa ya, melangsungkan bulan berikutnya belum keluar, tetapi karena sudah habis, untuk menunggu bulan berikutnya ini kita donasi. Dan tadi berapa paket Pak tadi? Sebenarnya sudah kita siapkan 60 paket, tapi waktunya sudah nutut. Mungkin besok kita berangkat agak siang. Pak, para penerima ini artinya mereka yang belum tercover. Tercover. Jadi yang terima itu juga tercover. Ada yang tercover PKH, ada tercover BNTD. Tapi itu kan hanya 200.000. Kalau sembako itu untuk rumah seminggu atau 10 hari habis. Kalau ini sudah habis, maka kalau sudah 1 minggu itu donasi saya keluarkan seperti ini. Ini yang terendah. Makanya nanti PKH itu saya suruh nyadat yang terendah ini, saya cek, oh saya tahu seperti ini, oh, berarti langsung gelontorkan. Tapi tidak bersamaan dengan bantuan yang dari pemerintah. Inilah. Nah, sehingga setelah melihat ini ke depan kita akan mengambil kebijakan-kebijakan tidak ini kita berlakukan tidak seperti yang lain. Umpamanya yang lain dapat 200, ini mungkin dapat 500 atau 700. Karena untuk kelangsungan hidupnya, karena dia menggantungkan, ya sudah menggantungkan orang lain. Jadi kalau dia sudah lansia tidak produktif di rumah saja, kan menggantungkan tetangga-tetangga. Maka pemerintah harus turun di bawah itu. Pak, berapa total Pak yang masih terendah itu Pak? Yang terendah belum kita deteksi. Kurang lebih kalau kota itu paling ya sekitar ya 2.000 lah. 2.000 yang seperti ini. Nanti kebijakan itu sampai hari ini mulai dana APBN provinsi dan kota kita mengeluarkan 36.461 paket untuk kota. Nah, tapi ini selama ini 3 bulan ini nanti terus setiap bulan itu 36.600 sekian. Ini yang 600 sudah kita turunkan sampai hari Kamis jadwalnya. Nah, setelah kita melihat seperti ini, dari bagian 36 itu ada yang seperti ini. Dia kan tidak cukup. Kalau tidak cukup selesai, satu kalau itu selesai minta tetangga malu. Kalau malu dia kelaparan dan sebagainya, dia sakit, repot ini. Makanya kita harus tahu teman-teman dari PKH ini, nanti akan saya suruh data, saya cek ke lapangan, saya akan ada kebijakan tersendiri khususnya yang seperti ini. Ada kebijakan-kebijakan yang dia pemerintah harus datang. Gitu. Kenapa Pak Maidi sendiri yang mengatakan bantuan dan kenapa naik sepeda ini? Naik sepeda satu sehat, kita harus sehat. Yang kedua hari ini ulang tahun saya. Nah, karena hari ini ulang tahun saya keliling sambang kepada warga yang betul-betul di bawah. Apa yang harus saya lakukan setelah saya tahu seperti ini? Langkah-langkah apa ke depan bahwa untuk mensejahterakan masyarakat, saya harus tahu bahwa seperti ini. Kebijakan-kebijakan depan tidak hanya laporan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tapi langsung saya tahu sendiri. Inilah yang saya harus mantap, harus kita lakukan kebijakan itu. Ada tambahan Pak khusus untuk ulang tahun ini Pak? Ini bantuan dari Maidi. Ada tambahan bantuan dari Ya, Maidi. kalau ada tambahan tapi tidak saya sampaikan. Kita coba terus